Selamat datang, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Shanti, Damai dimanapun. Saya Banon Gautama, saya akan melakukan audiobook pembacaan buku berjudul 101 Intisari Seni Perang Sun Tzu, karya William Tanuwijaya. Mari kita mulai pembacaannya. Saya akan memulai pembacaannya dari kata pengantar penulis terlebih dulu. 101 Intisari Seni Perang Sun Tzu. Pengantar. Seni Perang, Art of War, Sun Tzu adalah karya militer klasik tertua dalam literatur Cina. Selain ajaran Konfusius, seni perang Sun Tzu adalah yang paling terkenal di luar Cina. Asal-usul dan siapa penulisnya masih menjadi perdebatan. Tapi ahli sejarah sependapat karya ini ditulis sekitar 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi atau 100 tahun setelah kelahiran dua filsuf terkenal, Konghucu dan Lao Tse. Art of War diperkenalkan di Jepang sekitar tahun 716 sampai 735 Masehi. Baru 1000 tahun kemudian, naskah monumental ini muncul di benua Eropa, bertepatan saat benua biru itu meletakkan pijakan untuk mendominasi peradaban dunia. Terjemahan pertama dalam bahasa Prancis muncul di Paris pada tahun 1782. Kemunculannya bertepatan dengan gejolak sejarah yang melanda negeri itu setelah meletusnya revolusi Prancis. Karena itu tidak berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa Art of War ini adalah senjata rahasia Napoleon dalam menaklukkan Eropa. Pendapat itu dapat dimaklumi. Perang-perang yang dilancarkan Napoleon sangat mengandalkan mobilitas pasukan dan strategi Sun Tzu juga bertumpu pada aspek mobilitas tersebut. Tapi tampaknya Napoleon hanya mengadopsi strategi penaklukan secara parsial. Jenderal terbesar sepanjang sejarah itu gagal menyerap ajaran Sun Tzu secara sempurna. Kegagalan Napoleon menaklukkan Rusia menunjukkan kebenaran strategi Sun Tzu, bahwa kita tidak boleh menyerang di medan perang yang tidak kita kuasai. Bukan pasukan Rusia yang mengalahkan Napoleon, tetapi musim dingin yang mematikan di Saantero, Moskow. Penerbitan Art of War dalam bahasa Inggris baru dilakukan pada 1905. Edisi bahasa Inggris pertama diterjemahkan oleh P.F. Calthorpe. Terjemahan kedua diterjemahkan oleh Lionel Giles yang awalnya diterbitkan di Shanghai dan London pada tahun 1910. Buku Sun Tzu ini kini menjadi bacaan wajib bagi para petinggi militer dan bisnis karena kedahsyatannya yang senantiasa relevan walaupun sudah berusia lebih dari 2500 tahun. Buku kecil ini memuat 101 pokok strategi perang ala Sun Tzu yang paling gampang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ditegaskan James Clavell 1983, kebenaran yang terdapat dalam buku Sun Tzu bisa menunjukkan jalan menuju kemenangan dalam nyaris semua hal. Dalam konteks bisnis sehari-hari, perdebatan di rapat dewan, perjuangan sehari-hari untuk mempertahankan hidup, sampai perjuangan merebut hati lawan jenis. Dalam segala hal, kita mesti berkompetisi untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Buku ini membuka cakrawala pemikiran kita mengenai hal-hal mendasar yang perlu dipersiapkan untuk meraih kemenangan. Buah pemikiran Sun Tzu seolah merupakan mata air inspirasi yang tidak pernah kering dan senantiasa memberi petunjuk bagaimana harus berpikir dan bertindak. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh petinggi militer, pejabat pemerintah, politisi, dan praktisi bisnis yang setiap hari harus menyusun strategi memenangkan persaingan, tapi penting juga bagi pengusaha kecil, karyawan, ibu rumah tangga, remaja, mahasiswa, dan pelajar. Menurut Sun Tzu, persiapan matang adalah separuh dari kemenangan. Untuk bisa memenangkan pertempuran, kita harus mengetahui apa yang tidak diketahui oleh lawan kita. Membaca buku ini merupakan langkah awal meraih kemenangan, sebab ia memberikan Anda sesuatu yang tidak dimiliki oleh kompetitor dalam kehidupan Anda. Mari kita mulai dari nomor
1. Seni perang sangat penting bagi negara. Ini menyangkut masalah hidup dan mati. Satu jalan atau Tao, menuju keselamatan atau kehancuran. 2. Kenalilah musuhmu, kenalilah diri sendiri. Maka kau bisa berjuang dalam 100 pertempuran tanpa risiko kalah. Kenali bumi, kenali langit, dan kemenanganmu akan menjadi lengkap. 3. Sang jenderal adalah pelindung negara. Ketika sang pelindung utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindung cacat, tentu negaranya lemah. 4. Gunakanlah kekuatan normal untuk bertempur. Gunakan kekuatan luar biasa untuk meraih kemenangan. 5. Kemungkinan menang terletak pada serangan. Mereka yang menduduki medan pertempurannya lebih dulu dan menantikan musuhnya akan memperoleh kemenangan. 6. Kecepatan adalah inti perang. Yang dihargai dalam perang adalah kemenangan yang cepat, bukan operasi militer berkepanjangan. 7. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang, pecah belahlah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Ketika tidak memadai, hindarilah. 8. Mengetahui kapan seseorang dapat dan tidak dapat bertempur adalah kemenangan. 9. Mengetahui cara menggunakan yang banyak dan yang sedikit adalah kemenangan. 10. Atasan dan bawahan yang menginginkan hasrat yang sama adalah kemenangan. 11. Bersikap siap dan menunggu musuh tidak siap adalah kemenangan. 12. Sang jenderal yang mampu dan sang raja yang tidak campur tangan adalah kemenangan. 13. Kemenangan itu dapat dikenal, tetapi tidak dapat dibuat. 14. Kondisi tidak terkalahkan terdapat pada diri sendiri. Kondisi dapat ditaklukkan terdapat pada musuh. Demikianlah yang terampil dapat menjadikan diri mereka tak terkalahkan. Mereka tidak bisa menjadikan musuh dapat ditaklukkan. 15. Militer yang menang sudah menang lebih dulu baru bertempur. Saya ulang, 15. Militer yang menang sudah menang lebih dulu baru bertempur. Militer yang kalah bertempur dulu baru mencari kemenangan. 16. Pertama, ukurlah panjangnya. Kedua, ukurlah volumenya. Ketiga, hitunglah. Keempat, timbanglah. Kelima adalah kemenangan. Bumi melahirkan panjang. Panjang melahirkan volume. Volume melahirkan hitungan. Hitungan melahirkan timbangan. Timbangan melahirkan kemenangan. 17. Melawan yang banyak sama seperti melawan yang sedikit. Itu hanya soal bentuk dan nama. 18. Pertempurannya kacau, tetapi tidak seorang pun tidak takluk pada kekacauan. Kekacauan lahir dari keteraturan. Kepengecutan lahir dari keberanian. Kelemahan lahir dari kekuatan. Keteraturan dan kekacauan adalah soal menghitung. Keberanian dan kepengecutan adalah soal sih. Kekuatan dan kelemahan adalah soal bentuk. 19. Tentang sifat pepohonan dan batu-batuan.
Ketika tenang, mereka diam. Ketika marah, mereka bergerak. Ketika persegi, mereka berhenti. Ketika bundar, mereka bergerak. Mengerahkan orang-orang ke pertempuran adalah seperti menggelindingkan batu-batuan bundar dari sebuah gunung setinggi 1000 jen. 20. Seseorang yang mengambil posisi lebih dulu di medan pertempuran dan menantikan musuhnya, tenang. Seseorang yang mengambil posisi belakangan di medan perang dan tergesa-gesa bertempur, ia harus bekerja keras. Demikianlah seseorang yang terampil bertempur memanggil lawannya dan bukan dipanggil oleh mereka. 21. Untuk membuat musuh datang atas kemauan sendiri, tawarkan mereka keuntungan. Untuk mencegah datangnya musuh, lukai mereka. Demikianlah seseorang dapat membuat musuh bekerja keras sementara ia sendiri tenang, dan membuat musuh kelaparan sementara ia sendiri kenyang. 22. Kejarlah rancangan-rancangan strategis untuk membuat musuh takjub, maka kau bisa merebut kota-kota musuh dan menggulingkan negaranya. 23. Untuk menempuh jarak 1000 li tanpa takut, tempuhlah jalan yang tak berpenghuni. 24. Untuk menyerang dan pasti merebutnya, seranglah di mana mereka tidak bertahan. 25. Untuk bertahan dan pasti tetap teguh, bertahanlah di mana mereka pasti menyerang. 26. Demikianlah kalau seseorang terampil menyerang, musuh tidak tahu di mana ia harus bertahan. Kalau seseorang terampil bertahan, musuh tidak tahu di mana ia harus menyerang. 27. Jenderal yang terampil akan membentuk lawannya, sementara ia sendiri tanpa bentuk. 28. Siapkan di bagian depan, maka yang belakang lemah. Siapkan di bagian kiri, maka yang kanan lemah. Di mana-mana siap, di mana-mana lemah. 29. Tidak ada yang lebih sulit daripada menyiapkan pasukan. 30. Sebuah pasukan tanpa kereta bagasi akan kalah. Tanpa gandum dan makanan, kalah. Tanpa persediaan, kalah. 31. Gesit seperti angin, lamban seperti hutan, menyerbu dan menjarah seperti api, tidak bergerak seperti gunung, sulit dikenal seperti yin, bergerak seperti guntur. 32. Ketika menjarah desa, bagikanlah pada orang banyak. Ketika memperluas wilayah, bagilah keuntungannya. Timbanglah itu dan bertindaklah. 33. Karena mereka tidak dapat mendengar satu sama lain, mereka membuat genderang atau lonceng. Karena mereka tidak dapat saling melihat, mereka membuat bendera serta spanduk. 34. Dalam pertempuran di siang hari, gunakanlah lebih banyak bendera dan spanduk. Dalam pertempuran di malam hari, gunakanlah lebih banyak genderang dan lonceng. Genderang dan lonceng, bendera dan spanduk adalah alat seseorang menyatukan telinga dan mata orang-orangnya. 35. Begitu pasukan disatukan dengan erat, yang berani tidak berkesempatan maju sendirian. Yang pengecut tidak berkesempatan mundur sendirian. Inilah metode menggunakan pasukan dalam jumlah besar. 36. Bagi seorang jenderal ada 5 bahaya. Bertekad mati, ia bisa tewas. Bertekad hidup, ia bisa tertangkap. Cepat marah,
ia bisa dihasut. Murni dan jujur, ia bisa dipermalukan. Mengasihi orang banyak, ia bisa dibuat jengkel. Kelimanya adalah bencana dalam militer. 37. Gunakan keteraturan untuk menantikan kekacauan. Gunakan ketenangan untuk menantikan kebisingan. Inilah yang dimaksud dengan mengatur hati dan pikiran. 38. Gunakan yang dekat untuk menunggu yang jauh. Gunakan yang santai untuk menunggu yang bekerja keras. Gunakan yang kenyang untuk menunggu yang lapar. Inilah yang dimaksud dengan mengatur kekuatan. 39. Jangan bertempur dengan pasukan yang teratur. Jangan memukul formasi-formasi yang kuat. Inilah yang dimaksud dengan mengatur perubahan. 40. Jangan hadapi mereka ketika mereka 40. Jangan hadapi mereka ketika mereka berada di bukit yang tinggi. Jangan melawan mereka sementara mereka membelakangi gundukan. Jangan mengejar mereka ketika mereka berpura-pura kalah. Berikan jalan keluar bagi prajurit-prajurit yang dikepung. Jangan menghalangi prajurit yang mau pulang. 41. Di tanah terbuka, janganlah berkemah. Di tanah persimpangan, bergabunglah dengan para sekutu. Di tanah penyeberangan, jangan berlama-lama. Di tanah tertutup, susunlah strategi. Di tanah kematian, bertempurlah sampai mati. 42. Ada jalan-jalan yang hendaknya tidak ditempuh. Ada pasukan-pasukan yang hendaknya tidak digempur. Ada kota-kota yang hendaknya tidak diserang. Ada tanah-tanah yang hendaknya tidak diperebutkan. Ada perintah-perintah yang berdaulat yang hendaknya tidak diterima. 43. Kalau menurut Tao, pertempuran ada kemenangan yang pasti. Sementara sang raja melarang bertempur, jelas seseorang tetap bisa bertempur. Kalau menurut Tao pertempuran tidak ada kemenangan, sementara sang raja menyuruh bertempur, seseorang tidak boleh bertempur. 44. Rencana-rencana orang bijak pasti mencakup keuntungan dan bahaya. Mencakup keuntungan sehingga pelayanannya dapat dipercayai. Mencakup bahaya sehingga kesulitan dapat diatasi. 45. Tujuan mereka hendaknya mengambil segala yang di kolong langit dalam kondisi utuh lewat keunggulan strategis. 46. Buatlah jalan mereka memutar dan pancinglah mereka dengan keuntungan. 47. Memenangkan pertempuran dan merebut lahan dan kota, tetapi gagal mengonsolidasikan kemenangan, sama saja dengan buang-buang waktu dan sumber daya. 48. Ketika serangan elang meremukkan tubuh mangsanya, itu adalah berkat waktunya atau timing. Waktu adalah serupa dengan ditariknya pelatuk. 49. Jangan ulangi cara-cara meraih kemenangan. Saya ulangi, 49. Jangan mengulangi cara-cara meraih kemenangan. 50. Komandan yang handal dalam perang meningkatkan pengaruh moral dan patuh kepada hukum serta peraturan. Demikianlah ia berkuasa mengendalikan sukses. 51. Adalah urusan seorang jenderal untuk tidak banyak bicara sehingga lebih dapat menyimak. 52. Komandan yang baik akan mencari kebajikan dan berusaha mendisiplinkan diri sesuai dengan hukum agar dapat mengendalikan keberhasilannya. 53. Sang pemenang adalah mereka yang tahu menggunakan strategi langsung dan strategi tidak langsung. 54.
Kegesitan itu unggul. Tunggangilah ketidakmampuan lawan. Tempuhlah jalan yang tidak disangka-sangka. Seranglah di mana ia tidak siap. 55. Seseorang yang terampil menggunakan militer dapat disamakan dengan Suaijan. Suaijan adalah seekor ular dari Gunung Heng. Pukullah kepalanya, maka ekornya tiba. Pukullah ekornya, maka kepalanya tiba. Pukullah bagian tengahnya, maka kepala maupun ekornya tiba. 56. Kalau seseorang bertindak konsisten untuk melatih orang banyak, maka orang banyak itu akan tunduk. Kalau seseorang bertindak tidak konsisten untuk melatih orang banyak, maka orang banyak itu tidak akan tunduk. Seseorang yang bertindak konsisten itu serasi dengan orang banyak. 57. Seorang jenderal mewakili nilai-nilai kebaikan dari kebijaksanaan, ketulusan, kemurahan hati, keberanian, dan kedisiplinan. 58. Jenderal yang baik mengikat pasukannya. Ikatlah mereka dengan perbuatan. Janganlah memerintah mereka dengan perkataan. Ikatlah mereka dengan bahaya. Janganlah memerintah mereka dengan keuntungan. Persulitlah mereka di tanah kepunahan, toh mereka tetap selamat. Tenggelamkanlah mereka di tanah kematian, toh mereka tetap hidup. Orang banyak ditenggelamkan ke dalam bahaya, toh mereka dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. 59. Jenderal yang melindungi tentaranya seperti bayi akan mendapati mereka mengikutinya sampai ke jurang yang dalam. Jenderal yang memperlakukan tentaranya seperti anaknya yang dikasihi akan mendapati mereka bersedia mati untuknya. 60. Jenderal yang cakap membuat prajurit sepenuhnya sepakat dengan pimpinan mereka, sehingga mereka akan mengikutinya sepanjang hidup sampai mati, tanpa merasa takut atas hidup mereka dan tak gentar terhadap bahaya apapun. 61. Kalau sesuai dengan keuntungan, bertindaklah. Kalau tidak sesuai dengan keuntungan, berhentilah. 62. Kalau ada yang bertanya, musuh yang besar jumlahnya dan teratur akan mendekat. Bagaimanakah aku menantikan dia? Akan kujawab, rebutlah apa yang dicintainya, maka ia akan mendengarkanmu. 63. Seranglah pada saat lawan tidak siap. Datanglah pada saat yang tidak diduga. 64. Jadilah yang pertama menempati yang tinggi dan yang. Amankanlah rute persediaanmu. Pasukan menyukai yang tanah tinggi dan membenci yang rendah, menghargai yang dan mencemooh yin, mempertahankan kehidupan dan mengambil posisi yang mantap. Inilah yang dimaksudkan pasti menang. Pasukan ini tidak mengalami 100 penindasan. 66. Janganlah maju dengan angkuh. Cukuplah mengumpulkan kekuatan, mengamati musuh dan menyerangnya. Tetapi kalau seseorang tidak membuat rencana dan menganggap enteng musuh, ia pasti tertangkap musuhnya. 67. Mengetahui pasukan dapat menggempur, tetapi tidak dapat mengetahui bahwa musuh tidak dapat digempur. Ini hanya separuh kemenangan. Mengetahui bahwa musuh dapat digempur, tetapi tidak mengetahui bahwa pasukan tidak dapat menggempur, ini hanyalah separuh kemenangan. Mengetahui bahwa musuh dapat digempur, mengetahui bahwa pasukan dapat menggempur, tetapi tidak mengetahui bahwa bentukan bumi tidak dapat digunakan untuk bertempur, ini juga hanya separuh kemenangan. 68. Sang komandan tenang dan tidak dapat diduga. Ia menciptakan keteraturan. Ia mengaburkan mata dan telinga pejabat maupun pasukan, mencegah mereka memilikinya.
Ia mengubah-ubah kegiatannya. Ia mengganti-ganti strateginya. Ia mencegah orang memahaminya. Ia ubah perkemahannya, membuat rutenya memutar, mencegah orang mendapatkan rencananya. 69. Ketika saya meraih kemenangan, saya tidak akan mengulangi taktik yang sama, tetapi melihat situasi dengan cara yang tidak terbatas. Strategi militer sama seperti air yang mengalir. Seperti air membentuk alirannya mengikuti dataran yang dilewati. Pasukan meraih kemenangan tergantung pada musuh yang dihadapi. Oleh karena itu, siapa yang dapat memodifikasi taktik berdasarkan keadaan musuh akan meraih kemenangan sejati. 70. Dalam pertempuran, memiliki banyak tentara tidak menjamin kemenangan. Jangan maju bertempur hanya semata-mata mengandalkan kekuatan militer. Setiap orang yang kurang perhitungan dan menganggap enteng musuh dengan menghina dan meremehkan, pada akhirnya akan tertawan sendiri. 71. Semakin banyak perencanaan, semakin banyak peluang menang. Semakin sedikit perencanaan, semakin sedikit peluang menang. Lantas, bagaimana jika tanpa perencanaan sama sekali? 72. Jenderal yang cakap maju berperang tanpa mengharapkan ketenaran dan mundur tanpa merasa takut dipermalukan. Jenderal yang cakap hanya berusaha melindungi rakyatnya, melayani pemerintahnya. Ia adalah mutiara bangsa yang sangat berharga. 73. Dapat melihat matahari dan bulan bukanlah pertanda tajamnya penglihatan. Mampu mendengar suara halilintar bukanlah pertanda tajamnya pendengaran. Kemenangan hanya bisa diraih dengan cara-cara yang luar biasa. 74. Bersekutulah dengan negara tetangga di daerah perbatasan. 75. Kalau tidak menguntungkan, janganlah bertindak. Kalau tidak mungkin menang, janganlah menggunakan pasukan. Kalau tidak dalam bahaya, janganlah bertempur. 76. Raja tidak dapat membangkitkan pasukan hanya dengan murkanya. Jenderal tidak dapat bertempur hanya dengan kepahitannya. Kalau sesuai dengan keuntungan, gunakanlah pasukan. Kalau tidak, berhentilah. 77. Pemerintah yang berpikiran terbuka merencanakan dengan baik. Jenderal yang baik siap melaksanakan rencana tersebut. 78. Tanpa keharmonisan dalam suatu negara, tidak akan ada ekspedisi militer yang dapat dilakukan. Tanpa keharmonisan dalam barisan tentara, tidak ada formasi pertempuran yang dapat dibentuk. 79. Meraih 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa bertempurlah kesempurnaan tertinggi. Saya ulangi. 79. Meraih 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa bertempurlah kesempurnaan tertinggi. 80. Ada 5 serangan dengan api. Yang pertama, membakar orang. Yang kedua, membakar toko. Yang ketiga, membakar kereta bagasi. Yang keempat, membakar pabrik senjata. Yang kelima, membakar jalur transportasi. 81. Menggunakan api untuk menyerang adalah cerdik. Menggunakan air untuk menyerang juga memberi kekuatan lebih hebat. Tetapi air hanya dapat membagi atau menghalangi lawan, sedangkan api dapat menghancurkan lawan. 82. Membunuh musuh adalah soal amarah murka. Mengambil makanan musuh adalah keuntungan. Saya ulangi, 82. Membunuh musuh adalah soal amarah murka. Mengambil makanan musuh adalah keuntungan. 83.
Mata-mata merupakan elemen penting dalam perang, karena di pundak mereka bergantung kemampuan pasukan untuk bergerak. 84. Tidak ada persaudaraan lebih intim daripada persaudaraan seorang mata-mata. Tidak ada upah lebih besar daripada upah seorang mata-mata. Tidak ada urusan lebih rahasia daripada urusan mata-mata. 85. Tidak ada yang lebih sulit daripada mengatur manuver pasukan. Mereka yang bergerak tanpa penghalang akan menang. Mereka yang bisa menggunakan tipu daya akan menang. 86. Rahasia dari tipu daya adalah mengetahui bagaimana memanipulasi pandangan musuh, membuat yang jauh kelihatan dekat dan yang dekat kelihatan jauh. 87. Jenderal yang baik menghindari musuh yang semangatnya tinggi. Ia menyerang musuh pada saat mereka lelah. 88. Jangan mengejar gerakan mundur yang fatal. Jangan terpancing umpan musuh. 89. Ketika mengepung musuh, berikan mereka jalan keluar. Jangan menekan musuh yang sudah tidak berdaya. 90. Ada 5 jenis pengintai yang dapat digunakan. Ada pengintai pribumi, pengintai orang dalam, pengintai yang membelot, pengintai mati, dan pengintai hidup. 91. Kunci memenangkan pertempuran adalah memahami maksud musuh. Konsentrasikan kekuatan di satu arah. Tempuhlah jarak 1000 li dan bunuhlah jenderalnya. 92. Raja yang dicerahkan merenungkannya. Jenderal yang baik menindaklanjutinya. 93. Kemenangan dapat direncanakan. Ketika saya membangun strategi terakhir, haruslah tidak berbentuk dan tidak kelihatan. Tidak berbentuk sehingga tidak diketahui oleh mata-mata paling hebat sekalipun. Tidak kelihatan sehingga tidak dapat dikalahkan oleh penasihat terhebat. Saya mengalahkan musuh dengan mengendalikan situasi, namun musuh tidak tahu bagaimana saya mengawasinya. 94. Setiap strategi meramalkan kemenangan. Dengan menunggu titik kelemahan musuh sampai mudah diserang, mereka pasti menang. 95. Jika kita menghormati kekuatan lawan dan dengan tekun mempelajari gerakannya, kita akan menang. Jika kita meremehkan lawan dan tidak memperhatikan arti gerakan-gerakannya, kita akan kalah. 96. Ada 6 kesalahan yang bisa menyebabkan kekalahan, yaitu pengkhianatan, ketidakpatuhan, kesia-siaan, ketergesa-gesaan, kekacauan, dan kekurangmampuan. 97. Kemiliteran adalah tahu penyesatan. Ketika dekat, wujudkan seolah-olah jauh. Ketika jauh, wujudkan seolah-olah dekat. Demikianlah ketika ia mencari keuntungan, pancinglah ia. 98. Seseorang yang tidak sepenuhnya mengetahui bahaya menggunakan pasukan, tidak mungkin sepenuhnya mengetahui keuntungan menggunakan pasukan. 99. Tidak satupun dari 5 elemen, yaitu air, api, kayu, logam, tanah, yang lebih dominan. Tidak satupun dari keempat musim yang abadi. Hari-hari terkadang lebih panjang dan terkadang lebih pendek, dan bulan kadang bersinar, kadang redup. 100. Mengambil seluruh negara itu superior. Menghancurkannya adalah memalukan. 101. Keunggulan tertinggi adalah kemampuan menembus pertahanan musuh tanpa harus berperang. Pejuang terhebat adalah yang mampu menekan musuh untuk menyerah tanpa perlawanan. Demikianlah buku yang berjudul 101 Teknik Berperang Sun Tzu.
100 Intisari Seni Perang Sun Tzu yang ditulis William Tanuwijaya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kesalahan nada, kesalahan tanda baca, dan intonasi dan seterusnya oleh pembacaan yang saya lakukan. Sampai bertemu kembali di pembacaan audiobook Indonesia yang lain di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia selalu.